Indonesia dalam artikel berikut. Nah, jadi nanti kalian yang pertama membaca, kemudian kalian temukan inti-inti atau poin-poin penting tentang perkembangan HAM di Indonesia melalui artikel ini ya. Ini tugasnya pertama. Terus nanti yang tugas kedua masih tentang HAM, kalian mencari hak asasi yang ada dalam UUD 45. Punya UUD? Nah, ada UUD, nanti dilihat aturan hukum yang mengatur tentang hak asasi itu ada di pasal berapa gitu ya. Kemudian hak asasi apa saja yang diatur dalam UUD tersebut ya. Nanti yang Indonesia ini ada terbagi dalam beberapa periode. Nah, setiap periodenya ini konstitusinya apa yang berlaku, untuk negaranya apa, untuk pemerintahannya apa, sistem pemerintahannya apa, kemudian lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatifnya apa gitu ya. Nah, di sini kita juga sudah menyertakan ada uraian materinya. Ini ada sistem pemerintahan, nanti bisa dilihat di uraian materinya. Untuk hak asasi juga ada uraian materinya ya. Nanti Mas Akon bisa baca di sini. Kalau Mbak April dan Mbak Rama mungkin kalau materinya bisa dibuka. Nah, bisa dibuka, bisa dibaca di HP-nya ya. Nah, mungkin ini Mas Akon bisa dibaca dulu, dipahami intinya tentang apa di situ, nanti tuliskan di bukumu materinya. Kapan perkembangan HAM di Indonesia dimulai sejak kapan ini? Siapa di sini yang memulai para perintis bangsa? Mempelajari tentang bahasa Indonesia, yang pertama adalah teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Yang namanya teks prosedur itu berarti langkah-langkahnya atau aturan. Waktu diingatkan dengan pertama apa? Mau menyeberang jalan berarti kalian hati-hati. Kalau menyeberang jalan hati-hati berarti harus tengok kanan, tengok kiri. Lah itu adalah langkah-langkah. Kalau sudah tengok kanan, tengok kiri berarti setelah itu jika tidak ada lalu lalang kendaraan berarti menyeberang jalan. Tujuannya apa sih itu? Kalau menyeberang jalan seperti itu? Aman, dia tidak terjadi kecelakaan. Berarti yang namanya teks prosedur ya. Jadi yang namanya teks prosedur harus ada judul yang pertama. Judul itu berarti apa? Cara menyeberang jalan. Yang kedua berarti ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk supaya aman dan tidak terjadi kecelakaan. Dan yang ketiga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya tadi apa? Menoleh kanan, menoleh kiri. Jika tidak ada lalu lalang sepeda motor, baru menyeberang jalan. Itu adalah teks prosedur sederhana. Ada tiga yang namanya teks prosedur. Yang pertama sederhana, yang kedua adalah teks prosedur tentang apa? Protokol, dan yang ketiga teks prosedur kompleks. Yang protokol jelas itu adalah aturan dari pemerintah, tidak boleh dirubah-rubah. Upacara, operasi itu tidak boleh langkah-langkahnya dirubah-rubah. Kalau kompleks itu berarti lebih dari dua aturan, dua tahap, dua cara. Cara memasak mie, tidak hanya memasak mie saja, tetapi apa? Bagaimana cara gasnya ya, berarti atau kompor biasa, berarti cara menyalakan api. Setelah apinya dinyalakan berarti
panci harus diisi air untuk dipanaskan. Nah, itu cara memasak minyak. Nah, ada aturannya lagi. Minyak dimasukkan, setelah itu ditiriskan, dikasih bumbu dan siap dihidangkan. Nah, ini adalah cara ataupun kita mempelajari tentang teks prosedur. Di dalam teks prosedur itu juga terdapat yang namanya kata imperatif. Ya, silakan ditulis sekarang. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Tadi contohnya, silakan toleh kanan, silakan toleh kiri. Hati-hati, jika ada sepeda motor atau kendaraan yang berlalang, jangan menyeberang dulu. Itu adalah kalimat imperatif, perintah. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif. Kalimat pernyataan adalah kalimat pernyataan atau informasi. Ini berarti tujuan. Menyeberang jalan bertujuan untuk agar tidak terjadi kecelakaan. Terus yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif. Kalimat bertanya. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang ada di kalimat teks prosedur. Selanjutnya adalah di dalam teks prosedur juga ada yang namanya kata ganti orang. Ya, kata ganti orang itu ada 3. Ganti orang pertama, ganti orang kedua, ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama, kedua, ketiga dibagi menjadi 2 lagi, tunggal dan jamak. Kata ganti pertama tunggal berarti saya. Pertama jamak kami. Kalau tunggal berarti banyak. Satu ya, satu orang. Kalau jamak berarti banyak orang. Oh, seperti itu. Ini nanti dipelajari. Ya, ini dipelajari. Selanjutnya tugas-tugasnya ya, tempat sampah. Yang kalian buat itu adalah kalimat teks prosedur yang sederhana. Cara menyapu rumah ada itu judulnya. Tujuannya apa? Agar rumah menjadi bersih. Langkah-langkahnya sudah kalian buat. Itu adalah teks prosedur sederhana. Untuk teks prosedur kompleks dan juga teks prosedur protokol, silakan kalian buat nanti malam. Selanjutnya Pak Haji akan membahas tentang yang namanya teks eksplanasi. Apa sih Pak Haji teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah cerita tentang pengamatan. Jadi kita amati ya, kejadian masa lampau, tanda kurung buka, itu adalah fakta. Contoh sederhana adalah tentang cerita-cerita sejarah. Kita menghadapi ataupun minggu depan hari kemerdekaan Indonesia, pasti ada sejarahnya, faktanya. Harus kita amati melalui apa? Video misalkan. Cara untuk membuat teks eksplanasi harus ada yang pertama judul ditulis. Caranya adalah harus ada judul.